Kata Ustadz Felix Xiao, kalau membenci negara Arab itu bisa jadi membenci umat Islam katanya. Karena Islam itu ya identik dengan Arab katanya, maka kalau orang membenci Arab maka membenci Islam. Kemudian juga beberapa dalam cuplikan videonya ini dia menghina agama, hampir semua agama teman-teman sekalian, baik agama Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik dan Kristen, dia bahas dalam sebuah ceramahnya dan itu sangat menyinggung. Maka teman-teman sekalian, kali ini kita akan bahas hal ini dan langsung saja kita mulai. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menonton sebuah cuplikan video daripada Ustadz Felix Xiao. Lagi-lagi teman-teman sekalian, mu'alaf ya. Jadi dalam sebuah ceramahnya itu dia membandingkan bahwa yang lain itu bukan menyembah Tuhan yang benar ya. Jadi dia jinggung agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen, agama Katolik, dan tentu Konghucu teman-teman sekalian. Jadi kata dia yang paling benar adalah agama Islam ya. Jadi dia sudah cari di mana-mana, tetapi dia menemukan Allah itu ya di Islam. Yang mungkin di Mekah itu teman-teman sekalian ya, yang ada batu hitamnya. Jadi ya mungkin itu yang betul kata Ustadz Felix. Nah teman-teman sekalian, supaya kita paham bersama, seperti biasanya kita langsung saja untuk melihat cuplikan videonya yang ada berikut ini. Indonesia nggak cocok di Indonesia. Rasulullah adalah orang Arab, sehingga memang tidak bisa dipisahkan juga sebenarnya antara Islam dengan Arab, karena berbahasa Arab berarti berbahasa Al-Quran. Nah kalau ini yang terjadi teman-teman sekalian, artinya orang benci Arab itu bisa jadi benci Islam. Mereka sebut mabuk agama, mereka sebut kadal gurun, mereka sebut unta padang pasir. Mohon maaf Koko Felix ya. Ini maksudnya gimana nih? Coba jelaskannya yang benar. Jadi Islam tuh Arab atau Arab itu Islam? Kayak gimana maksudnya? Kok berbelit-belit, bertele-tele ya? Ketika berdakwah, ngomonglah yang baik-baik, gak usah senggol-senggol orang. Saya mau bahas ini nanti kayak gimana dia menghina Dewa Siwa. Saya mantan Islam ya. Dia ini juga salah satu yang berperan penuh saya itu teman-teman sekalian, daripada Islam. Itulah sedikit ya cuplikan daripada Ustadz Felix Xiao, dan nantinya kita akan teruskan. Tetapi dalam bagian ini teman-teman sekalian, ini sangat menarik, di mana ada seorang perempuan mungkin yang ada di Bali teman-teman sekalian, yang sudah memeluk agama di Bali, dan tentu saja tersinggung dari ceramah-ceramah daripada Ustadz Felix Xiao. Teman-teman, tadi kita mendengarkan bahwasanya dia nanti akan bahas gitu ya. Berarti dia benar-benar tersinggung dan juga tidak terima dengan penghinaan daripada Felix Xiao terhadap Dewa Siwa. Jadi teman-teman, sebenarnya begini, kita bisa saja katakan bahwa kita agama yang benar, junjungan kita yang benar, ajaran kita yang benar, tetapi kan kita tidak perlu untuk menghina agama dan kepercayaan orang lain. Kita juga tidak perlu untuk menjelekkan agama lain. Tak perlu juga itu mengolok-olok gitu agama lain. Cukup kita yakin pada diri kita sendiri dan membuktikan bahwa agama kita yang benar dengan sikap kita, dengan cara kita, dengan ceramah kita yang membuat suasana adem, yang menyejukkan umat yang menjadi pendengar. Dan terlebih ketika kita ceramah lalu diposting ke media sosial, alangkah lebih baiknya jika kita mengucapkan kalimat-kalimat dan memberikan ajaran-ajaran yang baik, bukan justru menyinggung orang lain dan menyakiti hati masyarakat Indonesia. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan lagi. Ini yang lebih parahnya teman-teman sekalian, jangan di skip, langsung tonton sampai selesai. Ini kita akan dengarkan yang lebih sadisnya dari dia ketika dia membahas beberapa agama-agama lain dan dia merasa bahwa agama dia yang paling benar. Berikut videonya. Ini bukan Tuhan nih. Lah kenapa? Matanya ada dua, mulutnya ada satu. Berarti dia belum makan dong. Bukan Tuhan ini pastinya. Lah kenapa? Makanya bukan Tuhan. Karena dia bisa diobrak-abrik sama keras sakti. Oke, kalau ini bukan Tuhan, kalau gitu yang mana Tuhan? Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya, Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus ya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana?
Tambah lagi tangannya, saya sudah cari ke Hindu, saya sudah cari ke Buddha, semua saya nggak dapat Tuhannya. Saya sudah cari ke Katolik, saya sudah cari ke Kristen. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Yang belum tinggal Islam. Akhirnya saya cari ke Islam, SMP kelas 3. Benar nggak Tuhan ada di agama Islam? Saya bilang begini, Tripitaka yang buat manusia, Weda yang buat manusia, Injil yang buat manusia, dan nggak ada yang mengklaim kitabnya sempurna, mengatakan sempurna cuma Al-Quran. Walaupun kita sudah jelas secara akal, tapi tetap aja kemudian kemauan pada dia itulah yang menentukan apakah dia jadi Muslim atau tidak. Dan sampai sekarang belum ada orang tua saya masuk Islam. Kedua, ini sangat menyakiti hati tentunya teman-teman sekalian yang agama Hindu dan juga agama Buddha ya. Jadi tentu saja mereka tersinggung ya. Seperti perempuan tadi yang kita lihat teman-teman sekalian, dia tidak terima ketika Dewa Siwa dihina oleh Ustadz Felicia. Dan tentu saja kita punya hak juga untuk membahas ceramah daripada Ustadz Felicia ini. Kenapa? Karena dia menyinggung tentang agama Katolik dan agama Kristen di dalamnya teman-teman sekalian. Kalau tadi dia hanya membahas agama Buddha, agama Hindu, saya pun juga diam. Toh juga bukan agama saya diganggu, bukan juga ajaran saya yang diobrak-abrik oleh dia, yang diputarbalikan oleh dia. Tetapi ini jelas-jelas bahkan dikatakan bahwa Tuhan Kristen itu sudah mati di kayu salib. Maka Tuhan yang hidup itu hanya ada di Islam, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, itu biar nanti yang agama Hindu dan agama Buddha akan berurusan dengan dia. Tetapi saya mengambil bagian di sini untuk meluruskan ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Felicia tentang Katolik dan juga Kristen Protestan ya. Jadi teman-teman saya begini, agama Kristen katanya itu Tuhannya sudah mati di kayu salib, sementara Tuhan dari Islam itu masih hidup gini. Sampai pada detik ini juga para ulama, para ustadz tidak bisa membuktikan tentang keberadaan daripada Tuhannya gitu ya. Jadi sosok Tuhannya itu seperti apa gitu. Ya karena dia tidak bisa diserupakan dengan siapapun gitu. Bahkan ketika Nabi Anda saja Felicia untuk mendapat wahyu katanya itu dari Jibril, itu hanya sosok gitu ya. Dan yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Al-Quran itu ya hanya sosok kami gitu. Ya kami di sini kita tidak tahu siapa, apakah malaikat ataupun Tuhan ya, Tuhan yang mana gitu. Karena sosok kami itu banyak teman-teman sekalian ya. Berbeda dalam kekristenan justru sangat jelas, sangat bisa dijelaskan gitu. Ya, bagi orang-orang yang masih waras otaknya gitu, yang tidak sukanya menghujat, menghina, menistakan gitu ya. Baik teman-teman sekalian, apakah Tuhan kita sebagai orang-orang Kristen, baik Katolik maupun Kristen Protestan, sudah mati di kayu salib? Nah ini dia yang sering kali saya jelaskan, bahwa orang-orang Islam ini, para ulama, para ustadz, apalagi para mu'alaf ini, seringkali menuduhkan bahwa Tuhan kita mati di kayu salib. Ini udah berulang kali kita berikan jawaban. Tuhan tidak pernah mati. Yesus Kristus ya harus dipahami dengan baik. Bukan kita pahami dia dari sisi kemanusiaan saja. Karena Yesus tidak seperti manusia biasa. Bahkan Yesus satu-satunya yang tidak pernah berbuat dosa gitu ya. Dalam keadaannya manusia loh. Ya, tidak pernah. Bahkan Al-Quran juga membenarkan hal itu. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah Ustadz Felicia ya sekali lagi, Tuhan Yesus atau Tuhan daripada Kristen tidak mati gitu, tidak pernah mati. Tapi apa yang mati? Biar kau dengarkan baik-baik dan juga pengikut Anda. Yang mati adalah manusianya. Karena ada dua natur yang ada dalam diri Yesus, natur manusia dan natur ilahi. Natur manusianya inilah yang mati, kedagingannya inilah yang mati. Di video saya sebelumnya teman-teman sekalian, waktu saya jawab Ustadz siapa yang saya jawab, jadi saya katakan bahwasanya bahkan kalau seandainya natur kealahan yang ada pada, yang telah menyatu pada tubuh manusianya Yesus, Yesus tidak akan bisa mati di kayu salib. Bahkan disiksa, dia dipaku bagaimanapun, dia tidak akan bisa mati. Tetapi karena ilah atau kealahannya itu meninggalkannya, ya itulah baru dia bisa mati. Tetapi tidak mati selamanya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi jangan mentok dong bahwa Tuhan itu mati dalam ini. Sebenarnya bukan Tuhan mati ya. Saya jelaskan. Mati dalam keadaannya manusia. Jangan mentok di situ. Karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci dan tetap tentang juga nubuatan-nubuatan yang sudah diberitakan ya tentang dia. Jadi sangat jelas di sini teman-teman sekalian bahwa Tuhan kita tidak mati. Bahkan kita bisa buktikan di dalam 1 Petrus ya. Teman-teman bisa lihat 1 Petrus pasal 3 ayat 19, ayat 18. Minta maaf.
dalam ayatnya ke-18 berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia atau Yesus yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi jelas di sini teman-teman sekalian, yang mati adalah manusianya Yesus, bukan kealahannya. Karena Allah tidak bisa mati, siapa yang bisa bunuh Allah? Makanya seringkali kan diolok-olok tuh, woi Tuhannya mati gitu, woi lebih hebat itu tentara Romawi kan daripada Tuhannya orang Kristen. Tidaklah demikian pemahamannya, gitu ya. Yesus menyerahkan dirinya, dia pun bukan dibunuh begitu aja. Dia menyerahkan dirinya sampai mati di kayu salib, karena memang itu yang harus dia jalani. Karena itulah tujuan, itu misi, itu visi misinya datang ke dunia, supaya dia mati sebagai orang terkutuk demi kamu yang sudah berdosa, demi manusia. Maka ketika kita mau percaya kepadanya sebagai anak domba Allah yang suci, yang tak bercacat, Dialah yang sempurna, maka kamu akan selamat dari hukuman dosa. Jadi jelas teman-teman sekalian bahwa Tuhan tidak pernah mati. Yang mati adalah sisi kemanusiaannya. Ini yang tidak dipahami oleh Islam ya. Sekali lagi, dua natur dalam diri Yesus, natur manusia dan natur Allah. Baik. Kemudian tadi katanya teman-teman sekalian bahwa semua kitab tidak pernah mengklaim dirinya atau mengakui dirinya atau menyatakan dirinya sempurna. Hanya Al-Quran lah yang menyatakan dirinya sempurna. Wow. Justru yang ngaku-ngaku ini itu bisa dikatakan KW loh. Oh ini barang asli nih, barang asli. Tapi ternyata KW gitu loh. Oh aku yang paling betul, tapi salah. Jadi mungkin menurut Ustadz Felix Xiao itu Al-Quran itu sempurna menurut ukuran Islam saja. Jadi klaim diri saja, pengikutnya, pembacanya ya mengklaim begitu. Karena memang kalian suka klaim. Bahkan jangan hanya Al-Quran saja, Alkitab saja kalian suka klaim. Minta cari-cari ayat Alkitab, lalu kalian cocokkan kepada Al-Quran, lalu kalian paskan kepada Nabi Muhammad gitulah. Kayaknya kan kerja kalian begitu. Ya, kalau memang Al-Quran sempurna, kenapa masih ada hadis? Kenapa masih ada kitab kuning? Kenapa masih ada itu tafsiran-tafsiran? Toh juga udah sempurna, gitu loh. Baca Al-Quran saja udah cukup. Toh juga kalian masih baca terjemahannya. Nanti kalau sudah dibacakan terjemahannya, kalian bilang, ah itu salah. Wah, apa namanya? Makanya baca secara keseluruhan lagi. Seperti yang terjadi kepada Bapak Muhammad Kaceh kan gitu ya. Jadi setelah dibaca gitu, kata Ketua MUI, ah itu ayatnya salah itu. Setelah sudah dibuktikan, ini ayatnya loh, kalau Muhammad itu dikerumuni oleh jin. Ah itu kayak salah apa namanya itu. Ini karena kan beberapa tafsiran, jadi tafsiran itu nggak dipakai oleh Islam. Katanya sempurna tapi berkontradiksi juga ya. Nah baik teman-teman sekalian ya, Alkitablah yang paling sempurna. Kenapa saya katakan demikian? Al-Quran saja masih beranjak dari cerita-cerita Alkitab. Seluruh cerita para nabi yang ada di Al-Quran itu juga pun diceritakan dari Alkitab. Hanya saja dalam Al-Quran itu diputar balik. Saya kasih contoh teman-teman sekalian. Seperti ibunda daripada Yeshua Mashiach atau Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Dikatakan di ibu daripada Isa Al-Masih adalah Maryam. Nah Maryam ini yang dimaksudkan oleh Al-Quran adalah saudara Musa dan Harun. Sejak kapan Maryam satu zaman dengan Yesus? Sejak satu zaman dengan kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus ini. Itu ribuan tahun jaraknya. Itu yang pertama teman-teman sekalian ya. Itu kesalahannya. Jadi tidak sempurna itu Al-Quran. Itu jangan klaim diri sendiri Ustaz Felix Xiao. Yang kedua, tentang cerita orang tua daripada Maryam yang dimaksud oleh Al-Quran. Katanya Maryam ini punya mama yaitu Hana. Hana waktu itu katanya itu tersakiti dengan ya istri kedua daripada suaminya itu karena punya anak. Hana tidak. Akhirnya dia datang ke bait Allah, berdoa, ada Imam Eli, bahkan dianggap seperti orang mabuk padahal bukan orang mabuk. Lalu dia menyampaikan niatnya dengan Tuhan dengan meminta seorang anak laki-laki. Jadi cerita Al-Quran justru dia katakan bahwa Hana meminta anak laki-laki tapi diberikan anak perempuan yaitu Maria atau Maryam. Itu salah. Yang benarnya adalah Hana ini punya suami yang bernama Elkana, seorang Lewi. Bahkan Hana juga pun dari seorang Lewi.
Jadi istri kedua daripada Elkana itu yaitu Penina. Penina ini suka menyakiti hati Hana, sehingga Hana menyampaikan inisiatifnya di bait Allah kepada Imam Eli. Nah, ketika dia sampaikan hal itu, Allah menghibur hatinya dengan memberikan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel, dan itu dikenal sebagai Nabi Samuel karena anak itu tinggal di bait Allah, tinggal dan dididik oleh Imam Eli. Jadi di sini saja cerita Al-Quran itu udah jauh beda gitu. Jadi mirip-mirip dengan Alkitab tapi salah ceritanya. Bagaimana mungkin Ustaz Feliciao berkata bahwa Al-Quran yang paling sempurna, yang lain makin ketinggalan. Karena ada iklan itu teman-teman sekalian ya. Yang Maha makin ke depan, yang lain ketinggalan. Tetapi banyak yang pakai Yamaha justru kecewa. Demikian juga ini teman-teman sekalian, Al-Quran yang paling sempurna, tetapi banyak juga yang keluar dari Islam, yang justru sudah belajar Al-Quran dengan baik, akhirnya keluar setelah mereka menemukan kebenarannya di dalam kitab Kristen. Ya, jadi teman-teman sekalian, terima kasih ya. Sampai di sini penjelasan kita, biar ini bisa menjadi berkat, dan penjelasan saya juga biar itu menambah wawasan kita dan menjadi bekal kita dalam memberikan jawaban kepada mereka yang suka mengklaim dan mengklaim dan mengklaim, karena hanya itu kerjaan mereka. Ya, mereka yang paling sempurna. Capek deh. Oke, teman-teman sekalian, puji nama Tuhan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Arif Gula undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.